Tiba-tiba sebagian besar status WhatsApp penuh dengan ucapan bela sungkawa. Kiranya siapa yang meninggal, hingga banyak rekan yang memasang status tersebut. Ternyata sekali lagi seorang guru bangsa meninggalkan dunia yang penuh kefanaan ini, tempat yang serba maya menuju keabadian yang hakiki, meninggalkan karya monumental berupa pemikiran modern di masa saat ini. Pak Roman langsung teringat ketika masa SMA seringkali menggunting tulisan opini di sebuah koran terkenal di negeri ini terbitan tahun 2006. Disimpan di box dengan lapisan kulit berukuran panjang 40 cm, lebar 35 dan tebal 20 cm. Dibukalah lembar demi lembar untuk mencari opini dari mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Salah satu yang menarik adalah mengenai kebangkitan Asia terhadap bayang-bayang kekuasaan Eropa dan Amerika. Profesor yang ahli sejarah dan intelektual Islam ini menyatakan kebangkitan ekonomi, sains, dan teknologi Cina menjadikan negara Asia sangat-sangat percaya diri bahwa mampu menguasai dunia dengan meruntuhkan hegemoni Eropa Amerika. Tiba-tiba, brak! Buka pintu sekerasnya Bumut. Ada apa, Mas? Kamu punya selingkuhan ya? Perangai kaget terpancar Pak Roman dengan segera menutup beberapa clipping yang sudah dijilid rapi tersebut. Tidak, Dek, jawab Pak Roman sambil merapikan clipping itu. Apa itu? Kenapa ditutup-tutupi? Tanya lagi Bumut. Wah, bukan. Ini lagi buka kenangan lama, hobi yang sekarang sudah punah, ditelan oleh kedikdayaan zaman. Masih ingatkah? Tugas siswa kita dahulu adalah mencari clipping mengenai topik tertentu dan gunting untuk dilanjutkan ditempel di kertas HVS, kenang Pak Rohman. Ya Mas, benar sekali. Sekarang sudah sangat punah. Bahkan anak-anak kita tidak akan mengerti apa itu clipping. Mainan apa itu? Mungkin sudah usang, kata anak-anak. Kenapa membuka itu, Mas? Seorang intelektual muslim abad ini telah tiada. Yang tersisa hanyalah buah pikiran, membangun peradaban Islam, budaya, juga kebangkitan ekonomi bagi bangsa ini. Jelas Pak Roman. Intelektual yang menggemakan kembali makna beragama, terkhusus Islam wasaton, menerapkan konsep beragama yang berada di tengah-tengah, membangun peradaban Islam yang mampu mengakomodasi budaya lokal hingga masyarakat tidak merasakan terus oleh dakwah beliau demikian, sama seperti yang dilakukan oleh para wali songo ketika menyebarkan agama Islam di Nusantara. Keren sekali beliau. Apakah kita keluarga kecil ini bisa menirunya? Ucap Bumus. Entahlah, yang pasti beliau Asyumardi Azhar adalah seorang yang lahir di kampung yang memang benar-benar sudah terbangun budaya intelektualitas. Betapa tidak, terlahir Tuanku Imam Bonjol, Haji Agus Salim hingga Muhammad Hatta merupakan segelintir tokoh intelektual yang terkenal dari tanah Minang. Terlahir dari keluarga berpendidikan agama yang kuat, membuat Azra, panggilan akrabnya, langsung diajar oleh ibunya sendiri yang seorang guru agama Islam, yang mana beliau adalah lulusan Madrasah Al-Manar. Memang keluarga memegang peran penting dalam membangun suatu peradaban. Rusaknya peradaban juga akan diawali dari keluarga. Salah satu contohnya adalah kisah Prof. Asyumardi Azhar ini. Melalui keluarga, beliau menjadi orang yang betul-betul menjadi intelektual muslim. Bismillah bisa, ucap Bumus. Kita usahakan bersama-sama ya, Dek, balas Pak Roman. Segera Pak Roman menghidupkan visinya untuk menuliskan kisah atau obituari ini, agar kelak anaknya sendiri tahu bahwa bapaknya adalah seorang yang menggemari orang yang menjaga pengetahuannya. Syukur-syukur bisa menginspirasi anak bangsa yang lain. Yang pasti, meski Profesor UIN Syarif Hidayatullah ini telah tiada, tapi jejak tulisannya masih tersimpan rapi di memori anak bangsa. Semoga